wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Widi Aprilianti. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 1D. NPM saya 251063111024. Di video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit perbedaan tentang ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Sebelum lanjut ke pembahasan, aku pengen ngasih tahu sedikit apa itu hadis. Hadis adalah suatu perkataan, perbuatan, ketetapan, atau sifat dari Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh para sahabat dan diteruskan oleh orang-orang setelahnya. Orang-orang setelahnya itu seperti para tabi'in, ulama, dan sampai pada kita. Selanjutnya, apa sih pentingnya belajar hadis? Pentingnya dalam belajar hadis, yang pertama, kita bisa memahami ajaran Islam secara lebih lengkap. Yang kedua, kita bisa memilah mana hadis yang sahih dan mana hadis yang palsu. Dan yang ketiga, kita bisa meneladani sifat-sifat dari Nabi Muhammad SAW dengan baik dan benar. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas cara menerima, menyampaikan, dan meriwayatkan hadis. Fokusnya ada pada pemindahan hadis dari Nabi Muhammad kepada para sahabat, tabi'in, dan seterusnya kepada kita sekarang. Ciri khas dari ilmu hadis riwayah, yang pertama, lebih menekankan kepada periwayatannya. Yang kedua, mengkaji sanad dan matan sesuai dengan keasliannya. Yang ketiga, memastikan hadis yang disampaikan secara utuh dan benar. Yang selanjutnya ada ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah ini mempelajari tentang isi dan kualitas hadis, bukan lagi pada bagaimana hadis itu disampaikan, tetapi apakah hadis itu sahih atau tidak. Yang pada intinya, ilmu hadis dirayah ini adalah ilmu yang menilai baik dari sisi sanad maupun sisi matan hadis tersebut. Contoh dari kegiatan ilmu hadis dirayah yang pertama adalah mengecek apakah para perawinya atau orang yang menyampaikan hadis tersebut bisa dipercaya. Yang kedua, mengecek juga pada matan hadis apakah sesuai dengan Al-Quran atau hadis sebelumnya. Yang ketiga, membedakan antara hadis sahih, hasan, ataupun dhaif. Kesimpulan dari ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah adalah ilmu hadis riwayah berfokuskan kepada cara periwayatan hadis Nabi supaya tetap terjaga lafaz dan sanadnya. Dan ilmu hadis dirayah sendiri adalah berfokuskan kepada pemahaman dan penilaian hadis supaya kita tahu mana hadis yang sahih dan maknanya yang benar. Keduanya saling melengkapi. Ilmu hadis riwayah menjaga fisik hadisnya dan ilmu hadis dirayah menjaga makna dan kualitas hadis tersebut. Sebelum masuk ke materi sebelum akhir, di sini saya ingin menjelaskan pengertian tentang sanad dan matan itu tersendiri. Untuk sanad itu merupakan rangkaian nama-nama perawi atau orang yang meriwayatkan hadis, yang menyampaikan suatu hadis mulai dari perawi terakhir sampai ke Rasulullah SAW. Bisa dibilang sanad itu jalur periwayatan hadis. Misalnya dari Imam Bukhari, kemudian Imam Bukhari dari gurunya, dan gurunya itu dari para sahabat, dan sahabat dari Nabi langsung. Fungsi dari sanad itu tersendiri untuk mengecek siapa saja yang meriwayatkan hadis dan apakah mereka yang meriwayatkan hadis tersebut itu bisa dipercaya atau tidak. Dan yang kedua, untuk matan tersendiri, matan adalah isi atau teks dari hadis tersebut, yaitu perkataan, perbuatan, persetujuan, ataupun sifat Nabi yang diriwayatkan. Contohnya, sabda dari Nabi atau isi dari hadisnya Nabi tersendiri. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Jadi matan ini isi ajaran yang mau disampaikan, bukan nama-nama perawinya atau riwayatannya. Dan secara singkatnya, intinya itu sanad itu jalur penyampaian hadis atau rantai perawinya, dan matan itu isi dari hadis atau isi teks atau kandungan di dalam hadis tersebut. Selanjutnya adalah pembahasan terakhir, yaitu tentang contoh. Contoh dari hadis riwayah yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, contoh dari hadis riwayat tersebut itu
dari Nabi, kemudian ia sampaikan kepada murid-muridnya hingga sampai kepada Imam Bukhari dan Muslim. Dan untuk contoh dari ilmu hadis, riwayat itu adalah sesungguhnya kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, kan sebelumnya di riwayat itu bukan membahas rantai periwayatannya, tapi dia membahas isi dari hadis tersebut. Nah, isi dari hadis yang tadi disebutkan oleh saya ini adalah maknanya Islam menekankan hidup bersih, bukan cuma bersih fisik tapi juga hati dan perbuatan. Cukup sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan.